Oke, kita bahas sesuatu yang kayaknya semua orang tahu, tapi jarang diomongin terang-terangan. Panjat sosial. Tapi kita nggak akan lihat ini cuma sebagai ambisi pribadi ya. Kita akan bedah fenomena ini sebagai salah satu proyek paling fundamental di Indonesia modern. Pernah kepikiran nggak, kenapa ya banyak banget orang-orang berkuasa yang kayaknya ngebet banget pengen punya gelar PhD? Ada loh sekretaris kabinet yang lagi sibuk pendidikan militer, masih sempat juga kuliah S3. Ada menteri yang gelarnya diraguin terus. Ada juga menteri lain yang tiba-tiba dapat gelar profesor kehormatan. Bahkan sampai mantan presiden pun ijazahnya dipertanyakan. Sebenarnya, apa sih yang mereka cari? Dan ternyata untuk mengerti obsesi zaman sekarang ini, kita justru harus balik lagi ke masa lalu. Jauh ke sebuah novel klasik karya Umar Khayyam yang judulnya Para Priai. Justru novel inilah yang bakal jadi kacamata kita buat bedah fenomena yang terjadi hari ini. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Kita bakal bahas soal impian priai. Biar kita ngerti apa yang berubah, kita harus tahu dulu dong, kayak gimana sih bentuk aslinya jalan menuju status sosial yang terhormat itu. Jadi priai itu siapa sih sebenarnya? Nah, mereka ini semacam kelas sosial baru, elit terdidik pertama di Indonesia. Status mereka itu nggak datang dari harta warisan atau bisnis, tapi dari dua hal, pendidikan dan jabatan di pemerintahan. Intinya, status mereka nempel sama kekuasaan negara. Dan dari sinilah cikal bakal kelas menengah Indonesia lahir. Dulu itu, resep buat naik kelas itu jelas banget. Lurus, nggak pakai belok-belok. Pertama, sekolah yang benar, dapat pendidikan. Kedua, masuk jadi birokrat, jadi pegawai negeri. Nah, dari situ, yang ketiga, status sosial yang terhormat bakal ngikutin dengan sendirinya. Simpel kan? Pendidikan dan jadi abdi negara, itu tiket emasnya. Nah, sekarang kita geser ke bagian kedua. Kita bakal lihat gimana ceritanya simbol status ini berubah total. Idealisme yang tadi itu sekarang udah jadi kayak perburuan trofi modern. Aturan mainnya udah beda banget. Lihat deh perbedaannya, kontras banget kan. Kalau dulu jadi ASN aja itu udah sebuah kebanggaan. Udah dapat status. Sekarang, wah beda. Puncak prestasinya itu ya jabatan publik yang tinggi. Jadi menteri, jadi komisaris BUMN. Itu baru sukses. Dan seringkali jabatan mentereng gitu rasanya belum lengkap kalau belum ditempelin gelar akademik. Gejalanya tuh ada di mana-mana dan kita semua bisa lihat. Pejabat yang harusnya super sibuk ngurusin negara, malah sibuk ngejar S3, terus ada aja kampus yang kayaknya nawarin jalan tol buat dapat gelar. Jadi intinya apa? Negara itu fungsinya udah bergeser, bukan cuma jadi tempat bagi-bagi sumber daya kayak anggaran atau proyek, tapi juga jadi arena buat bagi-bagi gengsi dan prestise. Oke, di bagian ketiga ini kita masuk ke dampak yang paling bikin miris sebenarnya, yaitu mobilitas semu dalam dunia pendidikan. Tangga sosial yang dulu diharapkan bisa jadi jalan keluar, sekarang rasanya kok ada anak tangganya yang sengaja diilangin ya? Nah ini dia, kata kuncinya mobilitas semu. Maksudnya apa? Ini tuh ilusi. Ilusi soal mobilitas sosial. Kalau di novel Para Priai dulu, pendidikan itu alat pembebasan. Tapi sekarang, pendidikan justru seringkali malah jadi alat buat ngunci orang di kelas sosialnya. Sistem ini seolah-olah ngasih harapan semua orang bisa naik kelas. Padahal, kenyataannya nggak begitu. Biar kebayang timpangnya kayak apa, coba kita lihat realita di lapangan. Di satu sisi ada anak di pedesaan Nusa Tenggara. Buat sekolah aja, buat dapat hak paling dasar, dia harus jalan puluhan kilometer. Puluhan kilometer loh! Dan di sisi yang benar-benar kontras, di kota besar, pemerintah malah bangga bikin sekolah-sekolah unggulan berstandar internasional, fasilitasnya lengkap banget. Tapi pertanyaannya, siapa yang bisa masuk situ? Ya ujung-ujungnya, mereka yang dari awal udah punya privilege, udah punya modal. Bukan yang ngurangin kesenjangan, ini malah memperlebar jurangnya. Semua kepingan puzzle ini akhirnya ngebawa kita ke kesimpulan akhir yang powerful banget dari penulis Oki Madasari. Apa yang kita lihat ini bukan cuma sekumpulan orang ambisius, bukan. Ini adalah sebuah program panjat nasional. Bisa dibilang, ini proyek terbesar Republik kita. Ini kutipan yang nusuk banget deh, kata Oki Madasari. Barangkali inilah proyek pembangunan paling konsisten dalam sejarah Republik ini. Program panjat sosial dalam skala nasional. Gila kan? Jadi ini bukan kebetulan, tapi sebuah proyek sistemik yang paling awet dijalankan oleh negara kita. Dan ini lanjutannya yang makin memperjelas semuanya. Sebuah sistem yang membuat semua orang percaya bahwa mereka bisa naik sambil diam-diam memastikan bahwa tidak semua orang pernah benar-benar sampai. Ini benar-benar menangkap esensi dari ilusi mobilitas sosial itu sendiri. Menjual mimpi ke semua orang, tapi tiket menuju mimpi itu sendiri disembunyikan. Nah, semua ini akhirnya ninggalin kita sama satu pertanyaan besar buat direnungkan.
Kalau sistemnya udah begini, kalau ngejar status sudah jadi semacam proyek nasional, terus apa sih arti sukses yang sebenarnya buat kita? Apa makna dari sebuah pencapaian yang otentik? Coba deh kita pikirin bareng-bareng.